Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Hari ini saya Cornelius Nugroho akan menyampaikan renungan, tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang sungguh baik, Engkau Allah yang pemurah dan penuh kasih sayang. Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami senantiasa mengucap syukur dan bersukacita atas segala kemurahan dan kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Terima kasih untuk segala anugerah kasih-Mu dan perlindungan yang sudah Engkau berikan pada kami. Bapa, pada saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah dan kami siap untuk mendengarkannya. Jamah hati kami agar kami boleh mengetahui rahasia kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, tawar-menawar ternyata tidak hanya terjadi antara pembeli dan penjual. Kita kadang-kadang juga tawar-menawar dengan Allah sehubungan dengan keputusan Tuhan. Saat sakit keras misalnya, kita membujuk Allah dengan mengobrol janji bahwa nanti kalau kita sudah sembuh, kita akan melayaninya. Supaya kita diberi kesembuhan, kita menawarkan sesuatu kepada Tuhan. Dalam hal ini, kita berjanji untuk melayani Tuhan. Atau saat kita mengalami kesusahan, kita mencoba menawar Allah agar memberi kita kemurahan dan meringankan beban hidup kita. Saudaraku, Manasye adalah Raja Yehuda yang jahat di hadapan Tuhan. Ia menyembah berhala dan mendirikan bukit pengorbanan. Ia mempersembahkan anak-anaknya sendiri sebagai korban dalam api. Ia pun melakukan sihir soal meramal dan mentelaah sesuatu hal dengan bantuan kuasa-kuasa roh jahat, serta memanggil roh orang mati. Allah pun menghukum Manasye. Asyur menyerang dan mengalahkan Yehuda. Manasye ditangkap dan ditawan ke Babel. Di dalam keadaan yang terdesak ini, Manasye ingat akan Tuhan dan dia mulai merendahkan diri dalam penyesalan. Ia berharap Tuhan mau menolong dan menyelamatkan dirinya dan juga bangsa Yehuda dari Babel. Dan Tuhan mendengarkan dan memulihkan keadaan Manasye. Yang selanjutnya Manasye hidup takut dan taat akan Tuhan. Mari kita baca 2 Tawarikh pasal 33 ayat 12. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan, Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Saudaraku, sekalipun kita telah berbuat salah dan jauh dari Tuhan, Tuhan selalu siap menyambut kita kembali dengan tangan yang terbuka. Kisah Manasye ini menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk bisa diampuni oleh Allah selama orang-orang yang bersalah termasuk kita sebagai anak-anaknya mau bertobat. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini tentang melunakkan hati Tuhan? Ada 3 poin penting yang bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita. Yang pertama, hati Tuhan tidak seperti hati manusia. Yang kedua, Allah adalah Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Dan yang ketiga, melunakkan hati Tuhan
bukan berarti mengubah kehendak Tuhan. Mari kita perdalam 3 poin ini dalam melunakkan hati Tuhan. Yang pertama, hati Tuhan tidak seperti hati manusia. Manusia mudah tersentuh oleh permohonan dan juga air mata. Namun, Tuhan tidak seperti manusia. Dia tidak mudah dimanipulasi oleh emosi atau tindakan manusia yang nampaknya bagus dari luar. Mari kita baca Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudaraku, firman Tuhan ini merupakan pengingat yang kuat tentang keadilan dan pengetahuan Tuhan yang sempurna. Di tengah dunia yang penuh dengan manipulasi dan penipuan, ayat ini memberikan ketenangan dan kepastian bahwa Tuhan tidak dapat dibodohi oleh manusia. Tuhan itu melihat isi hati manusia. Berbeda dengan manusia yang hanya melihat penampilan luar, Tuhan melihat jauh ke dalam hati manusia. Dia mengetahui semua niat, semua pikiran, dan motivasi kita, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Tidak ada yang dapat disembunyikan dari Tuhan, karena Tuhan melihat sampai kedalaman dasar hati kita. Dia adalah satu-satunya yang dapat mengampuni dosa dan memberikan hati yang baru. Marilah kita merenungkan dan berkomitmen untuk hidup dengan jujur dan hidup dengan tulus di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Karena apa saja yang kita lakukan kepada sesama kita, Tuhan tahu motivasi yang sesungguhnya dalam hati kita. Mari kita lakukan kebaikan dari hidup kita melalui hati kita yang tulus. Kita baik pada sesama dengan hati yang tulus, dan kita baik kepada Tuhan dengan hati yang murni pula. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Yang kedua, Allah adalah Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Meskipun manusia telah melakukan banyak dosa, Allah tetap mau mendengarkan doanya dan mengampuni dia. Ini menunjukkan bahwa Allah selalu bersedia mengampuni orang-orang yang bertobat dan mau kembali kepadanya. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, ayat ini adalah ayat yang penuh dengan kasih karunia dan penghiburan bagi orang-orang Kristen, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang luput dari dosa. Kita semua telah berbuat salah dan menjauh dari kemuliaan Allah. Meskipun kita telah berdosa, Allah tetap setia kepada janjinya untuk mengampuni dosa kita. Dia juga adil dalam menghakimi dosa kita, tetapi keadilannya diimbangi dengan kasih karunia-Nya yang besar kepada anak-anak-Nya yang setia. Jika kita dengan tulus dan sungguh-sungguh mengakui dosa kita kepada Allah, maka Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika kita mengakui dosa kita, kita diampuni dan kita dipulihkan oleh Allah. Kita juga menerima pembaruan hidup melalui Roh Kudus. Dan yang ketiga, melunakkan hati Tuhan bukan berarti mengubah kehendak
Tuhan. Tuhan adalah Allah yang berdaulat dan memiliki rencana yang sempurna. Doa kita tidak dimaksudkan untuk mengubah kehendak Tuhan atas hidup kita, tetapi untuk menyelaraskan diri kita supaya kita itu menjalani hidup sesuai seturut dengan rancangan Tuhan yang baik bagi kita. Kita ditolong oleh Roh Kudus dan kita dimampukan untuk kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Sehingga ketika kita memiliki hidup yang benar, hidup yang berkenan akan kehendak Allah, maka rancangan Tuhan yang baik itu, yang penuh damai sejahtera, yang penuh dengan kemenangan akan terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, jika sekarang ini hidupmu terasa kacau dan banyak persoalan yang menekan, segeralah datang pada Tuhan, bertobatlah, rendahkan hatimu, dan jalani hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan mengasihimu, dan Tuhan itu memiliki rancangan hidup yang indah atas hidupmu, atas setiap pribadi-pribadi yang mendengarkan renungan ini. Bagi kita semua, Tuhan itu sedang menunggu untuk engkau mau berbalik kembali dalam pelukan kasih Allah. Tuhan ingin memberkatimu. Tuhan ingin engkau hidup penuh damai sejahtera. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang kekal dan penuh kasih, kami datang kepadamu hari ini dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, kami mengakui bahwa hati kami seringkali keras dan jauh dari Engkau. Kami telah melakukan dosa dan banyak pelanggaran, dan kami telah membuat hati-Mu menjadi sedih. Tuhan, kami memohon ampun atas semua dosa dan kesalahan kami. Kami ingin hati kami dilunakkan oleh kasih-Mu yang besar itu. Kami ingin kembali kepadamu dengan sepenuh hati dan dengan segenap jiwa kami. Ajari kami untuk merendahkan diri di hadapan-Mu. Tuhan, berikan kami hati yang hancur dan menyesal atas dosa-dosa kami. Kami ingin hidup dalam ketaatan kepadamu dan melakukan apa yang benar di matamu. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi namamu yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali saudaraku. Shalom, Tuhan memberkati.